orang bikin konten nyindir orang, makanya sama netizen langsung dikupas tuntas gitu dari video-video zaman dia dulu. Hola netizen yang tercinta, Ibunda Atta Halilintar Geni Faruk kerap menuai hujatan dari netizen yang berbakti di media sosial. Beberapa waktu lalu Geni Faruk mendapat berbagai komentar negatif setelah memamerkan Thorik Halilintar yang ia ajak beribadah haji sejak masih berusia 2 bulan. Sebagai anak sulung, Atta Halilintar buka suara terkait berbagai hujatan yang ditujukan kepada orang tuanya. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada sang ibu, Atta Halilintar akan selalu memberikan dukungan moral. Ia tidak bisa berbuat banyak ketika melihat komentar negatif yang dilontarkan terhadap ibunya. Menurut Atta Halilintar, sang ibu juga selalu legowo ketika ada orang yang menghujat dirinya. Atta dan Aurel merasa sedih ketika melihat orang tuanya dihujat netizen yang budiman. Atta Halilintar mengatakan ada perbedaan karakter antara seseorang yang sudah terbiasa hidup di dunia hiburan dengan yang tidak. Oleh karena itu, bahan candaan yang dilontarkan ibunya kerap diartikan secara berbeda oleh pendengarnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya iyalah, namanya juga ibu sendiri ya. Tapi ada juga netizen yang titip pesan, kalau salah katakan salah ya, jangan salah dibilang bener walaupun ibu sendiri. Terus ada juga Atta bilang banyak netizen yang belum memahami gaya bercanda ibunya. Iyalah, gaya bercanda ibunya nggak berkelas kok, bercandanya biasa aja. Kayak banyak deh guys. Di Tribun Lampung ini ada 2 poin tentang Atta bagaimana menjelaskan tentang ibunya. Terus ada juga netizen yang bilang, kenapa lo bela? Orang tua tidak bisa mendidik anaknya kok. Oh iya, kalau nggak menghujat kan nggak bisa makan ya katanya. Sadis ya guys. Ada juga netizen yang beda topik ya. Harusnya datang haji tuh diselamatin, ini malah dihujat kasusnya. Yang sindir-sindiran lah dugaannya dengan salah satu tiktokers ya. Iya, ada juga yang belain Gen Halilintar itu kokoh kuat dalam persatuan. Terus ada yang bilang juga, malu tuh pintar tapi songong, masa 2 bulan sudah disebut haji. Iyalah, dibelakan anaknya, jangan jadi anak durhaka katanya. Walaupun mak lu nggak datang pada saat lo nikahan, tunangan, anaknya lahir, harus dibela lah. Apalagi kan surga di telapak kaki ibu ya. Karena Atta menyebut ibunya itu pinter, ya pinter lah, makanya sampai anaknya 11. Iya. Ada lagi yang nyakitin dengan besan, satu anak besannya 2, coba anaknya 12 jadi 24 besannya. Aduh. Ya, ada yang bilang juga gini, kalau dia dihujat karena dia benar sih ya nggak masalah, itu ladang pahala dia buat dia. Tapi kalau dia dihujat karena dia yang bikin sendiri, ya itu namanya ladang dosa. Terus akhirnya ada yang bilang, saking anaknya banyak, hidupnya gentayangan mulu sana sini, sampai anaknya nggak sekolah. Katanya sih paham agama tapi suka mancing-mancing. Ya 11-12 lah ibu dan anak. Kalau Atta harus membela ibunya, memang itu kan ajaran agama ya guys. Ya harus dibela ibunya. Kalau tanpa ibunya dia mungkin gak lahir. Walaupun memang dia ibunya gak hadir di pernikahannya, ya kan. Jadi buat saya sih itu ya memang harus. Saya salut sama Atta ya, walaupun ibunya mengecewakan loh. Tapi kan dulu kalau nggak salah sih memang bapak ibunya nggak bisa datang karena bapaknya sakit ya. Tapi ya terserah lah, cuma mereka yang tahu benar atau tidaknya. Tapi semoga mereka tetap baik-baik saja. Dan kalau bercandanya ya atau nyindir, jangan bikin sebuah konten yang sifatnya kayak mancing-mancing gitu untuk keributan. Ya harus sedikit ada penasehat atau menasehati diri sendiri aja lah kalau nggak ada penasehat. Tapi ya itu dikembalikan kepada dirinya sendiri ya. Katanya ada seperti yang dibilang netizen, kalau nggak dihujat nggak makan. Apalagi kan waktu itu sama dokter Tompi ya, sampai rumahnya dokter Tompi tuh dibikin wah banget, harganya fantastis, sampai didatengin oleh petugas pajak. Dan dokter Tompi sampai bilang, itu salah, penjarakan saja youtubernya.
ya dia nulis salah ya. Jadi memang kerjanya Atta tuh buat yang sesuatu yang wah-wah sampai istrinya dibikin bunga seperti apa itu lagi bunga uang ya dan sebagainya, yaitu cara dia cari uang tergantung bagaimana kita menyikapi. Biar bagaimanapun masih banyak juga yang suka nonton ya. Memang itulah Indonesia, tanah airku, orang-orangnya orang-orang Indonesia tuh orangnya kepo, walaupun orang udah nggak suka masih juga dikepoin, benci atau iri juga tamanya dikepoin ya kan. Kita makan hati sendiri. Itu saja dari saya, semoga ya kedepannya lebih baik aja menurut saya sih, tapi nggak tahu ya kalau menurut yang lain salah ya saya minta maaf. Salam. Sempat kaget ya lihat videonya si Atta geledek ini zaman dulu gitu. Ini sejam yang lalu ya gua baru ngeliat gitu melintas di FYP gua video lama dia gitu yang lebih jadul lagi gitu. Sampai kaget gua pikir siapa ini gitu, beda banget gitu ya sama penampilan yang sekarang. Dan karena gua nggak pernah follow nih orang gitu ya, nggak pernah juga nonton vlognya dari zaman dulu, gua nggak tahu tuh dari kapan dia tuh bikin vlog ya di YouTube ya. Dan ini video yang sekarang ini nggak tahu nih video kapan gitu ya, video tahun berapa gitu. Apakah waktu si Atta ini masih newbie di dunia per-YouTubean ya, belum setajir dan setenar sekarang ya gitu. Gue juga nggak ngerti gitu, cuman ya ampun asli ini lebih jadul ya, lebih mengagetkan gitu dibanding video yang kemarin gue stitch ya. Kemarin sih masih rada ya mending sih, walau ya perpaduan kiwil dan tukul gitu. Tapi yang ini bener-bener gelap gulita ya. Hebat loh ya netizen ini, bisa nemu aja ya yang beginian gitu. Tapi gilirannya ntar ya ada orang yang kayak gue gitu bikin video tentang si Atta ini gitu ya. Banyak tuh fans barbar dia tuh yang mulutnya nggak ada filter gitu ya, ngata-ngatain dan segala macam gitu. Tapi nggak nyadar gitu kalau junjungannya dulu gitu yang mulai duluan gitu nyindir orang, bikin konten nyindir orang. Makanya sama netizen langsung istilahnya dikupas tuntas gitu dari video-video zaman dia dulu sampai sekarang gitu, supaya ya mungkin nih orang agak introspeksi dikit diri lah ya, introspeksi dikit gitu, jangan takabur kalau sekarang dia lagi di atas ya, lagi jaya-jayanya, lagi tajir-tajirnya ya, walaupun gak jelas gitu uangnya dari mana. Kalau jadi YouTuber ya nggak tahu juga ya apakah bisa penghasilannya sampai ya sefantastis itu gitu ya, bisa beli mobil mewah banyak gitu ya, moge banyak, rumah mewah dan segala macamnya yang gua nggak ngerti sih ya gitu. Cuman ya ampun ini video bener-bener bikin gua kaget lagi nih hari ini. Berita terbaru lagi datang dari idola aku yaitu Fuji ya. Ayo kita sama-sama baca. Adu penghasilan Atta dan Fuji. Adu penghasilan YouTube Fuji vs Atta Halilintar. Beda jauh bak bumi dan langit. Saya mau tanya, yang buat berita ini gimana sih konsepnya? Ngebandinginnya gimana sih konsepnya? Kalau emang lo mau ngebandingin di TikTok ya wajar lah saya bertanya sama Fuji lah. Wajar saya ini ngebela si Fuji, orang saya fansnya Fuji. Gini loh, logikanya gini, lo bandingin yang YouTuber udah senior, udah dari kecil sama anak baru kemarin yang baru YouTube. Nggak logik. Maksudnya kita di sini bukan nggak terima ya, memang terima, tapi logikanya kenapa lo jauh bandingin ke situ? Ya walaupun si Fuji nggak bisa nandingin penghasilan dari YouTube-nya kakak si Haji 2 bulan, setidaknya penghasilannya bisa beli ini itu sama beli itu apa yang diinginkan si Gala. Setidaknya uangnya berkah ya. Kalau mau bandingin di TikTok ya, di TikTok kan terbukti siapa Aura Ratu FYP, kan terbukti siapa, kan terbukti artis-artis pada lewat semua kalau di TikTok kan. Kayak gitu dong. Jadi kalau pengen ngadu-ngaduin orang itu ya harus stabil ya, maksudnya harus sejajar dengan
titelnya ya. Orang si Fuji baru anak lahir kemarin. Ya wajar dong saya di sini ngebelain si Fuji. Orang aku fansnya Fuji, gak mungkin aku belain si A, si B, si C. Ngapain? Nah, kira-kira seperti itu ya.